datang. Pada malam hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek kelas kami dengan judul aplikasi MIMS atau MIFA Integrated Management System dan penggunaannya untuk melakukan monitoring kesehatan dan SAP. Adapun anggota dari kelompok 6 ini sendiri adalah saya, Ruinda Syanturi, dan Mas Ganang Ramadan. Adapun yang melatar belakangi dari proyek kelas ini, yaitu PT MIFA Bersaudara sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri pertambangan. Dalam hal ini adalah pertambangan batu bara yang memiliki tanggung jawab besar mengenai kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan aspek kritis dalam operasional perusahaan yang mempengaruhi kinerja, produktivitas, dan citra perusahaan. Di mana di dalam industri pertambangan di bawah Kementerian ESDM juga telah diatur mengenai K3 pertambangan yang telah ditetapkan di dalam suatu standar yang disebut dengan SMKP atau Standar Manajemen Keselamatan Pertambangan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membawa dampak besar terhadap berbagai sektor, termasuk di bidang industri. Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengubah paradigma industri dengan menggabungkan teknologi digital dan fisik untuk menciptakan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, dan terhubung, di mana perkembangan teknologi 4.0 telah memberikan kontribusi dan dorongan yang signifikan terhadap pengelolaan SMKP di perusahaan PT MIFA Bersaudara. Salah satunya adalah melalui aplikasi MIMS atau MIFA Integrated Management System. Adapun rumusan masalah yang melatar belakangi dari proyek kelas ini ada 3, yaitu yang pertama, mengapa 42%, yaitu sejumlah 714 karyawan dari total jumlah karyawan PT MIFA, yaitu 1.700 karyawan, tidak menginstal software MIMS di mobile phone mereka. Yang kedua adalah apakah kendala yang ditemukan di lapangan dalam mengaplikasikan software MIMS ke mobile phone karyawan. Serta yang terakhir adalah bagaimana pemahaman karyawan tentang aplikasi MIMS terhadap kesadaran terkait keselamatan dan perbaikan kesehatan karyawan. Dan tujuan penelitian ini sendiri yaitu yang pertama, untuk mengetahui penyebab 714 karyawan di PT MIFA Bersaudara tidak menginstal software MIMS di mobile phone. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi kendala yang ditemukan di lapangan dalam mengaplikasikan software MIMS di mobile phone mereka. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pemahaman karyawan mengenai aplikasi MIMS dalam peningkatan terhadap safety awareness dan perbaikan kesehatan karyawan. Manfaat penelitian ini sendiri yaitu memberi manfaat secara akademis, memberikan informasi mengenai seberapa besar penerimaan teknologi aplikasi MIMS kepada karyawan di perusahaan PT MIFA yang merupakan pionir perusahaan pertambangan di wilayah Aceh Barat menggunakan metode BMC dan TAM2. Secara manfaat praktisi adalah sebagai dasar untuk memetakan proses optimalisasi atau sebagai dasar pengembangan aplikasi MIMS terhadap safety awareness dan peningkatan kesehatan karyawan. Dan ketiga adalah sebagai masukan untuk manajemen untuk perbaikan aplikasi MIMS di perusahaan. Lalu adapun ruang lingkup untuk penelitian ini, yang pertama adalah difokuskan pada implementasi dan penggunaan aplikasi MIMS di PT MIFA Bersaudara, khususnya dalam mengelola dan memantau program SMKP. Lalu kedua yaitu mencakup aspek teknis, organisatoris, dan manajerial yang terkait dengan penerapan aplikasi MIMS di mobile phone yang digunakan dalam keseharian karyawan PT MIFA Bersaudara. Adapun sistematika penulisan yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, serta metodologi penelitian. Dan kedua adalah tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini merangkum mengenai pengenalan MIMS, pengertian dan ruang lingkup monitoring kesehatan, arti penting program akuntabilitas keselamatan, kaitan antara MIMS, kesehatan, dan keselamatan, serta metodologi penelitian, yaitu yang pertama ada BMC, kedua TAM2, HAZOP, P2H, dan SAP. Untuk bab 2, tinjauan pustaka yang melandasi dari penelitian ini yang pertama adalah manajemen strategi, di mana pengertian manajemen strategi sendiri menurut Whelan dan Hanger pada tahun 2002 mengemukakan bahwa manajemen strategis merupakan sekelompok tindakan manajerial dan keputusan yang menentukan kinerja sebuah perusahaan dalam jangka panjang.
Lalu yang kedua ada model bisnis, di mana model bisnis ini sendiri jika dikaitkan berdasarkan strategi bisnis adalah gambaran hubungan antara keunggulan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengakuisisi dan menciptakan nilai yang membuat perusahaan mampu menghasilkan laba. Lalu ketiga ada BMC atau Business Model Canvas, di mana menurut pengertian Alexander Otzwalder dan Yves Pickner pada tahun 2017 menjelaskan bahwa BMC merupakan sarana untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis. Lalu TAM 2, yang di mana penggunaan TAM ini sebagai titik awal. TAM 2 ini menggabungkan antara konstruksi teoritis tambahan yang mencakup sosial proses pengaruh yang termasuk di sini adalah norma subjektif, kesukarelaan, dan gambar. Lalu proses instrumental kognitif yang dimasukkan pada ini adalah relevansi pekerjaan, kualitas output, kemampuan untuk menunjukkan hasil, dan kemudahan penggunaan yang dapat dirasakan. Untuk kerangka pemikiran menggunakan BMC ini terdapat pada layar ini gambar pertama yaitu adanya key partners, key activities, key resources, value proposition, customer relationship, customer segment, channel, revenue stream, dan juga cost structure. Untuk customer segment, yang pertama yaitu customer segment. Customer segment adalah pembentukan segmen pasar dengan cara memposisikan diri kita sebagai pelanggan. Di sini menjelaskan karakteristik segmen pasar yang akan menjadi target dari penjualan produk atau jasa. Lalu ada volume proporsional. Volume proportion adalah memperkiraan kebutuhan pelanggan, di mana masalah atau kebutuhan apa yang telah berhasil diidentifikasikan sehingga dapat digunakan untuk merumuskan sebuah solusi yang nantinya akan dimanfaatkan oleh pelanggan. Yang ketiga adalah customer relationship. Customer relationship membentuk definisi yang jelas antara hubungan perusahaan dengan pelanggan. Interaksi yang dibangun dengan pelanggan sesuai dengan segmentasi yang spesifik dari customer segment tadi. Lalu yang keempat ada channel. Channel ini merupakan jalur yang dimiliki perusahaan untuk menggapai pelanggan yang baru. Channel termasuk semua entitas yang dapat digunakan untuk mengirimkan volume proportion kepada segmen yang telah ditetapkan. Lalu yang kelima ada revenue stream yang di bawah ini. Revenue stream memiliki gambaran yang jelas akan jalur penerimaan uang yang diterima oleh segmen pasar. Tanpa penjualan, bisnis memang bukan apa-apa. Penjualan menandakan terjadinya sebuah transaksi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk hidup. Yang keenam adalah key resources. Key resources ini adalah pemetaan sumber daya utama yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha. Menjelaskan sumber daya utama apa saja yang diperlukan untuk perusahaan dalam rangka mewujudkan volume proportion ini. Sumber daya ini sangat penting untuk aktivitas dalam proses perusahaan yang bisa berjalan dengan baik. Lalu ketujuh ada key activities, di mana key activities adalah pelaksanaan kegiatan utama yang akan menjadi landasan untuk perusahaan tersebut. Menjalankan aktivitas-aktivitas apa saja yang diperlukan guna menghasilkan produk atau layanan yang bermanfaat bagi pelanggan. Kedelapan, ada key partner. Key partner merupakan kemitraan yang jelas dan menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang membuat usaha kita. Menggambarkan bagaimana perusahaan akan melakukan kerjasama dengan pihak lain yang menganut asas saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Yang terakhir adalah cost structure. Cost structure ini merupakan struktur pembiayaan yang menunjukkan biaya yang harus keluar untuk pembangunan perusahaan, berkebalikan dari revenue stream ini, yang berisi komponen-komponen biaya yang digunakan oleh perusahaan. Untuk TAM sendiri, pada bagian samping, adanya beberapa aspek-aspek untuk mencapai suatu keutuhan. Yang pertama adalah voluntary experience, subjective norms, image, job relevancy, output quality, result demonstrability, lalu menghasilkan usage behavior. Selanjutnya pada bab 3 yaitu metodologi penelitian akan dilanjutkan oleh Pak Ganang. Pada Pak Ganang, waktu dan tempat saya serahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Mbak Ruth.
Kemudian kita lanjut terkait bab 3 yaitu metode penelitian. Oke, yang pertama, metode penelitian yang kita ambil adalah BMC, seperti yang dijelaskan di awal bahwa untuk BMC tersebut kita melakukan analisis terkait customer segment, di mana customer segment ini kita ambil dari perusahaan MIFA sendiri dan juga karyawan MIFA. Kemudian di customer relationship kita mengambil di pembaruan dan perbaikan secara teratur tentunya. Kemudian dalam hal ini pembaruan dan perbaikan ini adalah berkaitan dengan aplikasi tersebut. Kemudian kita masuk ke channels, di mana channels ini kita mengambil di segmen aplikasi MIMS-nya itu sendiri dan juga website resminya MIFA. Masuk ke value proposition, di value proposition kita mengambil di integrasi kesehatan dan juga SAP, di mana SAP ini adalah Safety Accountability Program, terkait masalah keselamatan aktivitas karyawan di perusahaan PT MIFA sendiri. Kemudian yang kedua adalah terkait pemantauan kesehatan real time, di mana dalam hal ini setiap orang yang memiliki aplikasi tersebut bisa melaporkan kondisi kesehatan mereka dan bisa langsung akan mendapat tanggapan dari dokter perusahaan. Yang kemudian kita di key activities kita mengambil di pengembangan aplikasi tersebut, di mana aplikasi ini masih bisa dikembangkan karena ini adalah suatu aplikasi 4.0 sehingga secara possibility untuk pengembangan itu masih banyak. Kemudian yang kedua adalah pemantauan dan pembaharuan. Jadi aplikasi ini pun akan mengalami pembaharuan sesuai dengan masukan dari manajemen dan juga karyawan. Kemudian di key resource, kita mengambil dari sisi teknologi, karena ini adalah 4.0. Kemudian yang kedua adalah adanya tim yang mengembangkan dan memberikan dukungan terkait aplikasi tersebut. Untuk key partners, kita masuk di penyedia layanan kesehatan, di mana penyedia layanan kesehatan ini adalah dari dokter perusahaan sendiri yang sudah available, yaitu sejumlah 2 orang, dan juga tenaga medik yang berjumlah 12 orang. Kita masuk ke revenue stream. Revenue stream ini lebih condong ke langganannya gratis, jadi disediakan oleh perusahaan tanpa ada berbayar. Kemudian masuk ke cost structure. Cost structure ini adalah berhubungan dengan pengembangan aplikasi tersebut. Jadi cost-nya itu untuk mengembangkan itu dari perusahaan juga. Yang kedua adalah terkait operasional dan dukungannya, yaitu dukungan dari manajemen dan juga cost operasional untuk penyewaan cloud systemnya, servernya itu sendiri di website. Oke, next Mbak Ruth. Kemudian kita lanjut terkait tahap pengukuran variabel, di mana kita memiliki beberapa variabel yang kita ukur, di mana variabel ini disesuaikan dengan metode penelitian yang kita ambil. Nah, apa tahap pengukuran variabel ini? Di sini saya mengambilnya langsung dikhususkan untuk TAM 2-nya. Jadi untuk teknologi acceptance model TAM 2-nya. Di sini kita bisa melihat bahwa kita ada tahap identifikasi dulu, tahap identifikasi nanti terkait masalah persepsi, itu di tahap 2. Kemudian kita masuk ke yang nomor 2, yaitu tahap pengukuran. Tahap pengukuran ini persepsi tersebut kita mulai ukur dari kemudahan penggunaan, kebermanfaatan, keyakinan, pengaruh sosialnya, eksternal, adopsinya, partisipannya. Kemudian yang ketiga kita tahap pembuatan hubungan antar variabel. Jadi kita membuat hubungan antara variabel ini yaitu terkait persepsi kemudahan ini berpengaruh positif atau tidak terhadap kebermanfaatan dan keyakinan, atau persepsi kebermanfaatan itu berpengaruh positif tidak terkait dengan adopsi aplikasi. Sehingga di setiap variabel yang poin nomor 2 telah kita sebutkan itu ada kaitannya dengan variabel lain apa enggak. Oke, next Mbak Ruth. Kemudian kita masuk ke tahap pengujian model, di mana tahap pengujian model ini sesuai dengan TAM, Teknologi Acceptance Model 2, kita mengumpulkan data dari responden. Jadi ini berupa suatu kuesioner. Kuesioner yang kita berikan kepada beberapa karyawan yang kita ambil sebagai sampel saja. Dan kemudian masuk ke tahap pembaruan model. Jadi pembaruan model ini akan berdasarkan hasil kuesioner tersebut, itu ada analisis dan feedback.
sehingga kita bisa melihat hubungan dan penyesuaian variabel serta di poin mana terdapat kelemahan dari penerimaan teknologi MIMS ini ke karyawan PT MIFA Bersaudara. Oke, next, Mbak Ruth. Jadi kita bisa melihat hasil dari kuesioner yang kita berikan, itu dapat kita lihat beberapa variabel yang tadi saya sebutkan, di mana untuk persepsi kemudahan ini nilai excellent-nya itu 157 dari 250 karyawan. Sehingga 157 karyawan sudah menyatakan bahwa aplikasi MIMS ini sangat memudahkan mereka. Jadi ini merupakan suatu data yang menunjukkan bahwa MIMS ini memberikan kemudahan ke karyawan. Kemudian next, Mbak Ruth. Untuk beberapa persepsi yang lain, di mana di persepsi kebermanfaatan dengan poin 70 dari 250 karyawan yang diambil, ini memberikan informasi ke kita bahwa masih terdapat karyawan yang belum mengetahui manfaat dari aplikasi MIMS tersebut. Karena kita bisa melihat di poin low understanding, intermediate understanding, dan juga di high understanding, itu yang paling tinggi adalah di intermediate understanding. Sehingga masih banyak yang belum memahami manfaat dari aplikasi tersebut. Kemudian kita masuk ke persepsi keyakinan sesuai dengan TAM 2 tadi, dapat kita lihat bahwa nilai excellent di poin 5 itu lebih tinggi daripada nilai yang lain. Sehingga kita bisa tahu bahwa nilai keyakinan bahwa aplikasi MIMS ini sangat membantu itu sangat tinggi. Meskipun tidak mencapai 100 orang, tapi nilainya sudah lebih tinggi daripada poin yang sebelumnya. Kemudian kita lihat di pengaruh sosial. Di pengaruh sosial ini juga sangat tinggi. Nilainya adalah 98 dari 250 karyawan. Hal ini memberikan info ke kita bahwa pengaruh sosial terkait penggunaan aplikasi ini sangat tinggi. Sehingga karyawan yang bisa memberikan info, bukan dari manajemen, hanya karyawan, sama antar karyawan yang bisa memberikan info itu lebih memudahkan karyawan lain untuk bisa memahami terkait aplikasi MIMS ini. Oke, next, Mbak Ruth. Kemudian kita masuk di persepsi kebermanfaatan, di mana di persepsi kebermanfaatan ini kita melihat bahwa nilainya hanya 70 dari 250 orang karyawan. Ini menunjukkan apa? Banyak karyawan yang belum mengetahui nilai manfaat penggunaan aplikasi tersebut. Jadi aplikasi MIMS ini masih belum diketahui manfaatnya untuk mereka itu apa. Karena value dari aplikasi ini selalu untuk karyawan sendiri selalu mengkaitkan dengan uang. Padahal value itu tidak harus uang. Kemudian kita masuk ke keyakinan. Di keyakinan sendiri nilai excellent 88 orang karyawan ini menyatakan aplikasi yakin bahwa aplikasi ini bisa digunakan dan mempermudah mereka terkait untuk pemantauan kesehatan dan juga SAP atau Safety Accountability Program. Di sosial bisa kita lihat bahwa nilainya juga tinggi, yaitu 98. Ini menunjukkan apa? Bahwa pengaruh sosial, jadi hal ini keluarga tentunya sama masyarakat terkait masalah kesehatan dan juga pemantauan keselamatan karyawan ini sangat dibutuhkan. Sehingga memang aplikasi ini diyakinkan bahwa apabila mendapatkan support dari keluarga maupun lingkungan karyawan tersebut berada, ini akan lebih mudah untuk diterima. Kemudian kita masuk beberapa selain pengaruh sosial ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini nilainya 87 dari 250, jadi nilainya masih tinggi di antara nilai yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa sisi eksternal untuk mendukung karyawan mau menerima aplikasi ini juga sangat tinggi. Kemudian untuk adopsi aplikasi MIMS untuk melakukan monitoring kesehatan dan juga SAP itu menunjukkan 83 dari 250 karyawan. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa MIMS ini bisa diadop dan juga digunakan untuk monitoring. Dari 83 karyawan ini percaya bahwa ini sangat bisa digunakan
untuk memonitoring keselamatan juga kesehatan karyawan. Yang terakhir adalah terkait partisipan dalam SAP. Jadi inilah yang sangat membuat aplikasi ini masih belum bisa menunjukkan bahwa aplikasi ini masih belum bisa diterima secara luas, bukan dikarenakan mereka tidak mengetahui manfaatnya. Jadi apabila kita melihat dari grafik, partisipan dalam SAP ini hanya menunjukkan 56 untuk poin excellent-nya, yang poin 5. 56 dari 250 karyawan. Ini menunjukkan apa? Bahwa masih banyak karyawan yang belum berpartisipasi dalam pemakaian aplikasi MIMS. Kenapa? Bisa kita lihat dari grafik bahwa intermediate understanding dengan poin 3 sampai 3,5 itu lebih tinggi, yaitu di angka 80. Sehingga ini menunjukkan bahwa masih perlu disosialisasikan lagi kembali terkait masalah aplikasi MIMS tersebut ke karyawan. Sehingga apabila kita melihat dari kuesioner yang kita berikan ke karyawan, maka kita dapat melakukan analisa bahwa terkait 2 poin yang memiliki nilai rendah, yaitu yang pertama persepsi kebermanfaatan dan juga persepsi partisipan dalam SAP, itu dapat kita lihat berdasarkan kuesioner bahwa untuk persepsi kebermanfaatan sendiri itu didapatkan bahwa karyawan masih belum mengetahui apa itu manfaat dari MIMS, sehingga itu yang mengakibatkan banyak karyawan belum bisa menerima aplikasi tersebut. Kemudian yang terkait partisipasi dalam SAP, yaitu dalam partisipannya aplikasi MIMS tersebut juga nilainya rendah, yang saya sebutkan di awal hanya 56 karyawan dari 250 karyawan. Dari kuesioner tersebut kita dapat mengetahui bahwa masih banyak karyawan belum mengetahui cara menginstal aplikasi MIMS tersebut di handphone. Kenapa? Karena aplikasi tersebut private, tidak tersedia di Play Store maupun di iStore. Itu yang membuat mereka kesusahan untuk menginstal aplikasi tersebut di handphone mereka masing-masing. Demikian presentasi dari kami. Semoga bisa memberikan tambahan manfaat dan ilmu, serta bisa menjadikan sarana untuk bisa mengembangkan aplikasi MIMS ini menjadi lebih baik. Kami akhiri presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.